Ini ada sinyalnya jelek gak sih? Macet nih. Ini aja ya. Oh ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nindya, selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 3 kelas I21 mata kuliah Manajemen Strategik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir analisis PT Perusahaan Bata. Untuk keanggotaan dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Rika Dwi Ajani dengan di belakang 090. Kedua ada Muhammad Faik Al-Rosid dengan di belakang 171. Ketiga ada saya sendiri Farhan Dafran dengan di belakang 010. Keempat ada Kiara Armanda dengan di belakang 096. Dan yang terakhir ada Afan Ababil dengan di belakang 089. Baik, untuk materi yang pertama, pendahuluan akan disampaikan oleh Faik. Latar belakang PT Bata Terbuka Raksasa Alas Kaki Tanah Air memiliki kisah panjang dan inspiratif yang berawal dari dua bersaudara di Republik Ceko, Thomas dan Antonin Bata. Pada tahun 1894, mereka mendirikan perusahaan Bata di Zilin, yang kemudian berkembang pesat dan menjelma menjadi salah satu perusahaan alas kaki terbesar di dunia. Kisah Bata di Indonesia dimulai dari tahun 1941 ketika perusahaan ini mendirikan PT Sepatu Bata sebagai importir sepatu. Kala itu sepatu Bata telah dikenal di Indonesia karena kualitasnya yang tinggi dan harganya yang relatif terjangkau. Melihat potensi pasar yang besar, Bata kemudian membangun pabrik pertamanya di Kalibata, Jakarta Selatan pada tahun 1940. Seiring berkembangnya zaman, Bata terus berinovasi dan memperluas jangkauannya. Pada tahun 1974-78, perusahaan ini menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Langkah ini menandai babak baru bagi Bata, membuka peluang untuk ekspansi dan pertumbuhan yang lebih pesat. Pada tahun 1982, Bata membangun pabrik keduanya di Purwakarta, Jawa Barat. Hal ini semakin memperkuat posisi Bata sebagai pemain utama di industri alas kaki Indonesia. Perjalanan panjang PT Bata dari importir sepatu menjadi raksasa alas kaki Indonesia merupakan bukti nyata komitmen perusahaan ini untuk selalu berinovasi dan menghadirkan produk berkualitas bagi para pelanggannya. Selanjutnya Tujuan essay ini adalah untuk menganalisis kinerja PT Bata dalam industri alas kaki di Indonesia. Analisis ini mencakup strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan, evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan, serta dampak dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan. Melalui essay ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh PT Bata. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam essay ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang selanjutnya adalah analisis data. Lalu setelah dianalisis akan melakukan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah strategi bisnis. Baik, yang berikutnya adalah profil perusahaan Bata. Sejarah perusahaan Bata sendiri sejak tahun 1931, 14 tahun sebelum tahun proklamasi Indonesia. Pada masa tersebut, Bata melakukan kerjasama dengan NV atau Netherlands Indies
sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. 6 tahun kemudian, Thomas mendirikan sepatu Bata di tengah perkebunan karet di daerah Kalibata beralamat di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Selanjutnya produksi sepatu tersebut terjadi mulai hingga 1940. Sebagai salah satu pabrik terbesar di Indonesia, Bata memiliki spesialis produk sepatu injeksi untuk konsumsi dalam dan luar negeri. Saat ini, Bata Indonesia menempati gudang 6 lantai, yaitu kantor PT Sepatu Bata Tbk di Cilandak, Jakarta Selatan. Baik, untuk yang berikutnya, visi misi dari perusahaan Bata itu sendiri. Yang pertama, visi. Ini menjadi pemimpin bisnis yang terpandang di Indonesia agar dapat menguntungkan dan memiliki peran dominan pada bisnis sepatu. Misi PT Sepatu Bata Tbk, yaitu yang pertama, menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan penjualan. Kedua, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu harga dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Dan terakhir ada menjadi penjualan sepatu yang terbaik. Untuk yang berikutnya adalah struktur organisasi PT Perusahaan Bata. PT Perusahaan Bata yang pertama diisi oleh direktur. Jabatan ini memiliki fungsi sebagai posisi yang menentukan jalannya perusahaan ditinjau dari beberapa aspek. Yang kedua ada posisi produksi. Pada bagian ini merupakan bagian dari merealisasikan seluruh perencanaan dan konsep yang ingin dihasilkan menjadi suatu produk jadi yang akan dikeluarkan ke pasaran. Untuk yang ketiga ada divisi pembelian atau purchasing. Bagian ini memiliki fungsi di mana melakukan pembelian dan pemesanan. Keempat ada divisi dukungan pengembangan produk atau product development support. Pada divisi ini berfungsi untuk merancang dan mengembangkan produk yang sudah ada agar produk tersebut tidak terlalu monoton. Keempat ada divisi perdagangan. Pada bagian ini tugas utama dari divisi perdagangan yaitu menyerap tren pasar untuk diterapkan ke produksi. Bagian ini bertugas untuk membuat laporan penjualan dan di mana laporan ini digunakan sebagai dasar pembuatan perencanaan ke depan. Yang ketiga ada divisi pemasaran. Untuk divisi pemasaran itu sendiri memiliki tugas sebagai pemasar produk-produk yang telah dihasilkan kepada konsumen. Ada bentuk tugas dan wewenang yaitu pertama mempersiapkan anggaran dan menyerahkan perkiraan untuk biaya program sebagai bagian dari pengembangan rencana kampanye. Kedua ada membantu dengan anggaran pembangunan tahunan. Yang ketiga ada merencanakan dan mempersiapkan iklan dan materi promosi untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan ini. Untuk wewenang dari marketing, yang pertama ada mengkoordinir penjualan agar memenuhi target. Kedua, menyusun rencana penjualan, dan yang terakhir ada menganalisis laporan penjualan dan mengadakan evaluasi. Untuk divisi yang ketujuh ada keuangan atau finansial. Untuk pada divisi ini berfungsi sebagai pemegang pengendalian data baik dari hal penjualan maupun pembelian. 8 ada sumber daya manusia berkaitan dengan divisi ini berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam pabrik. Baik, untuk yang divisi yang terakhir ada pembiayaan atau costing. Bagian pembiayaan memiliki fungsi untuk merincikan jumlah pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dalam menghasilkan produk, sebagai contoh biaya material yang harus dikeluarkan, dan hal itu semua tertuang dalam biaya tiket atau costing tiket. Baik, untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Rika. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai analisis lingkungan bisnis. Yang pertama ada analisis PESTEL, yaitu meliputi faktor politik di mana stabilitas politik di Indonesia yang kondusif mendukung iklim usaha yang positif bagi PT Bata Tbk. Selanjutnya kebijakan pemerintah yang pro bisnis seperti kemudahan perizinan usaha dan insentif pajak dapat menguntungkan perusahaan.
Namun, perubahan kebijakan yang tidak terduga seperti kenaikan tarif bea masuk atau regulasi yang lebih ketat dapat berdampak negatif pada bisnis perusahaan. Selanjutnya ada faktor ekonomi, di mana meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan meningkatnya daya beli masyarakat menjadi peluang bagi PT Bata Tbk untuk meningkatkan penjualan produknya. Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku dan harga jual produk perusahaan. Soalnya ada inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif pada penjualan perusahaan. Lalu ada faktor sosial, di mana meliputi tren gaya hidup yang semakin modis dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan, mendorong permintaan akan produk alas kaki yang stylish dan trendy. Pertumbuhan populasi di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, membuka peluang pasar yang besar bagi PT Bata Tbk. Namun perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen yang semakin beragam perlu diantisipasi oleh perusahaan agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada faktor teknologi, di mana ini meliputi kemajuan teknologi dalam industri alas kaki seperti penggunaan bahan baku baru dan teknologi produksi yang lebih canggih dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk perusahaan. Perkembangan e-commerce dan platform online membuka peluang baru bagi PT Bata Tbk untuk menjangkau lebih banyak konsumen, namun perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan berinvestasi dalam infrastruktur digital untuk tetap kompetitif. Selanjutnya ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Peraturan pemerintah yang lebih ketat terkait lingkungan hidup dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Kelangkaan bahan baku dan sumber daya alam dapat berdampak negatif pada produksi dan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir ada faktor hukum, di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perburuan di Indonesia perlu dipatuhi oleh PT Bata Tbk untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Ketentuan hukum terkait perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran hukum. Perubahan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama ada strike atau kekuatan. Merek yang kuat dan terkenal. PT Bata Tbk memiliki merek yang kuat dan terkenal di Indonesia dengan sejarah panjang dan reputasi yang baik. Lalu ada jaringan distribusi yang luas, di mana perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.700 toko dan 4.000 retailer. Lalu ada produk yang beragam dan berkualitas, di mana PT Bata menawarkan berbagai macam produk alas kaki untuk semua kalangan, mulai dari balita, anak-anak, wanita, hingga pria dengan kualitas yang terjamin. Ada harga yang kompetitif, di mana PT Bata menawarkan produk dengan harga yang kompetitif sehingga terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan ada sumber daya manusia yang berpengalaman, di mana perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada pasar domestik. Sebagian besar pendapatan Bata berasal dari pasar domestik Indonesia, sehingga perusahaan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi di Indonesia. Lalu ada persaingan yang ketat, di mana industri alas kaki di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada kurangnya inovasi produk. Bata dinilai kurang inovasi dalam mengembangkan produk baru sehingga tertinggal dari beberapa pesaingnya. Lalu ada ketergantungan pada impor bahan baku. Perusahaan masih bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri sehingga terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Lalu ada yang terakhir ada efisiensi operasional yang perlu ditingkatkan. Efisiensi operasional perusahaan masih perlu ditingkatkan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir selanjutnya ada peluang atau opportunities, di mana ini meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan meningkatnya daya beli masyarakat membuka peluang bagi Bata untuk meningkatkan penjualan produknya. Lalu ada penetrasi pasar digital, pertumbuhan e-commerce dan platform online membuka peluang baru bagi Bata untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada ekspansi ke pasar internasional, di mana Bata memiliki peluang untuk berekspansi ke pasar internasional, terutama di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup mendorong permintaan akan produk alas kaki yang stylish dan trendy. Dan yang terakhir ada peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, di mana Bata dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan produk alas kaki yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada ancaman atau threats, yaitu meliputi fluktuasi nilai tukar mata uang, lalu kenaikan harga bahan baku, perubahan peraturan pemerintahan, kemunculan pesaing baru, dan perubahan tren dan preferensi konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis industri menurut Porter 5 Force. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of suppliers. Faktor yang pertama adalah tingkat konsentrasi pemasok yang tinggi. Terdapat beberapa pemasok bahan baku utama alas kaki Indonesia seperti kulit, karet, dan tekstil. Hal ini memberikan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar bagi pemasok untuk menaikkan harga bahan baku. Hal yang kedua adalah biaya peralihan pembeli rendah. Pembeli dapat dengan mudah beralih ke pemasok lain jika harga bahan baku dianggap terlalu tinggi. Lalu yang ketiga ada produk terdiferensiasi. Produk dan alas kaki dari berbagai pemasok memiliki tingkat diferensiasi yang cukup tinggi sehingga pembeli memiliki beberapa pilihan dan tidak terikat pada satu pemasok tertentu. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyer. Faktor yang pertama ada tingkat konsentrasi pembeli rendah. Industri alas kaki memiliki banyak pembeli, yaitu konsumen individu, toko sepatu, dan distributor. Hal ini memberikan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar bagi pembeli untuk menekan harga produk. Lalu faktor yang kedua ada biaya peralihan pembeli yang rendah. Konsumen dan pembeli lain dapat dengan mudah beralih ke merek lain jika harga produk dianggap terlalu tinggi. Lalu faktor yang terakhir adalah produk terdiferensiasi juga. Produk alas kaki dari berbagai merek memiliki tingkat diferensiasi yang cukup tinggi, sehingga pembeli memiliki beberapa pilihan dan tidak terikat pada satu merek tertentu. Hal yang ketiga ada ancaman potensial pendatang baru atau threat of new entrants. Yang pertama adalah ada hambatan masuk tergolong tinggi. Industri alas kaki membutuhkan modal investasi yang besar untuk membangun pabrik, mengembangkan merek, dan membangun jaringan distribusi. Yang kedua ada keuntungan skala yang ada. Perusahaan alas kaki yang sudah mapan memiliki keuntungan yang skala yang besar, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dalam hal harga dan biaya. Lalu untuk mendiferensiasi merek dan loyalitas pelanggan, merek alas kaki yang sudah mapan memiliki merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk menarik konsumen. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menerapkan regulasi dan persyaratan yang ketat untuk masuk ke industri alas kaki, sehingga mempersulit pendatang baru. Lalu kekuatan yang keempat adalah kekuatan produk substitusi, yaitu trade of substitute products. Tersedia banyak produk substitusi. Produk alas kaki memiliki banyak produk substitusi seperti sandal, dan sepatu tanpa tali. Hal ini dapat memaksa perusahaan alas kaki untuk menjaga harga dan kualitas produknya agar tetap kompetitif. Lalu kemudahan dalam peralihan konsumen. Konsumen dapat mudah beralih ke produk substitusi jika harga atau kualitas produk alas kaki tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu kekuatan yang terakhir adalah persaingan antar pesaing yang ada, yaitu intensity competitive rivalry, yaitu
jumlah pesaing yang banyak, industri alas kaki memiliki banyak pemain, baik lokal maupun internasional, yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Lalu harga yang ketat. Persaingan harga di industri alas kaki sangat ketat karena banyak perusahaan yang menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Lalu produk terdiferensiasi. Produk alas kaki dari berbagai merek memiliki tingkat diferensiasi yang cukup tinggi. Namun persaingan dalam hal fitur, desain, dan kualitas produk tetap ketat. Lalu yang terakhir adalah biaya keluar yang tinggi. Perusahaan alas kaki memiliki biaya keluar yang tinggi seperti biaya pemutusan hubungan kerja karyawan dan biaya penutupan pabrik, sehingga mereka mungkin enggan untuk keluar dari industri meskipun persaingan ketat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi bisnis. Jadi ada strategi pemasaran pada PT Sepatu Bata dapat dianggap mewakili perusahaan sepatu Indonesia, terutama karena dalam industri bata ini adalah market leader. Dengan pangsa pasar 40% dari produksi sepatu untuk domestik, usaha Bata dapat dalam mempertahankan pangsa pasarnya adalah dengan memperluas pasar sasaran dari kelas menengah ke bawah ke arah kelas menengah ke atas. Sebagai pasar yang sedang berkembang dan lebih menguntungkan bagi Bata. Untuk mencapai konsumen kelas menengah ini, Bata menggunakan produk-produk bermerek non-Bata antara lain seperti Marie Claire, North Star Power, Wayne Brenner. Sebagai konsekuensinya, strategi Bata untuk produk-produk non-Bata mengalami perubahan. Selain perbedaan dalam bauran produk, juga dibedakan bauran harga dan saluran distribusi untuk produk yang ditunjukkan pada konsumen kelas menengah ke atas dibanding produk yang ditunjukkan pada konsumen ke kelas menengah ke bawah. Penemuan studi ini menyimpulkan bahwa strategi produk, harga, promosi, dan saluran distribusi yang digunakan untuk produk-produk merek non-Bata belum seluruhnya efektif. Bagi konsumen, perbedaan produk bermerek Bata dan merek non-Bata tidak jelas. Demikian pula, konsumen masih tidak mengerti bahwa ada pemisahan saluran distribusi untuk produk-produk tersebut walaupun produk non-Bata sudah dipasarkan sejak tahun 1981. Strategi harga yang dipakai untuk produk-produk merek non-Bata kurang efektif karena konsumen kelas menengah ke atas kurang price sensitif dibandingkan dengan konsumen kelas menengah ke bawah. Strategi promosi produk Bata masih perlu lebih ditingkatkan dalam usaha memberikan informasi yang lebih banyak kepada konsumen mengenai keunggulan produk-produk Bata, terutama non-Bata, maupun dalam usaha meningkatkan brand awareness konsumen akan produk-produk barunya. Perbaikan dalam produk baru, strategi promosi, dan saluran distribusi yang lebih baik merupakan kunci keberhasilan Bata dalam menghadapi persaingan di masa mendatang. Yang kedua ada strategi produksi. Jadi ada beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan Bata ini. Yang pertama ada pemilihan lokasi pabrik, yang kedua ada mengadopsi adanya kecanggihan teknologi dalam proses produksi dan manajemen persediaan, yang ketiga ada pengendalian kualitas produk dan melakukan pelatihan pada tenaga kerja, yang yang kemudian ada inovasi dan R&D. Yang pertama ada sertifikasi Satra. Jadi pusat riset dan teknologi yang terkemuka di dunia, kerjasama yang erat dengan kepatuhan pada prosedur Satra telah mendorong kemajuan dalam produk-produk kami serta sistem pengawasan kualitas kami menginginkan kami untuk menjamin produksi berkualitas tinggi. Jadi untuk mencapai tujuan ini, kami berinvestasi secara terus-menerus dalam segala bentuk inovasi. Yang kedua ada inovasi omnichannel platform. Tujuannya untuk memudahkan toko Bata memeriksa investasi produk di toko lainnya demi memenuhi kebutuhan pelanggan yang datang ke toko. Ketika ada seorang pelanggan yang datang ke toko Bata hendak membeli alas kaki dan ternyata produk yang ia pilih tak ada stok untuk nomor atau warna yang diinginkan, maka manajer toko bisa mengecek inventaris di toko-toko Bata lainnya di seluruh Indonesia untuk menemukan produk yang sesuai keinginan pelanggan tersebut. Jika ditemukan, maka pelanggan bisa melakukan pembelian dan produk yang ia inginkan akan dikirim ke rumah. Habis itu,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kinerja keuangan PT Bata. Sebagai salah satu pemimpin industri alas kaki Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan pasar. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, PT Bata mengalami penurunan pendapatan sebesar 16,63% pada kuartal pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tren konsumen, peningkatan persaingan, atau bahkan dampak dari kondisi ekonomi makro. Meskipun mengalami penurunan pendapatan, PT Bata menunjukkan pertumbuhan finansial yang signifikan dalam jangka panjang, dengan peningkatan pengembalian total tahunan sebesar 52,48% hingga tahun 2024. Perusahaan ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasinya dalam menghadapi dinamika pasar. Namun perusahaan juga mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 48,95%. Di sisi lain, kinerja non-keuangan PT Bata juga memegang peranan penting dalam menentukan posisi dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi merek PT Bata juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan perusahaan ini naik ke posisi ke-7 sebagai merek sepatu paling populer di Asia Pasifik pada tahun 2021. Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, PT Bata telah menetapkan komitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mempromosikan praktek keberlanjutan. Perusahaan menargetkan untuk menurunkan konsumsi energi dan limbah ke tempat pembuangan akhir sebesar 30% dan hanya mengandalkan energi terbarukan di fasilitas mereka pada tahun 2025. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan PT Bata dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saya lanjutkan, selama hampir 3 dekade, pabrik tersebut telah menjadi bagian dari jaringan produksi sepatu bata yang menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan produk berkualitas untuk pasar lokal maupun internasional. Meskipun manajemen telah mengupayakan berbagai strategi untuk mempertahankan operasi pabrik tersebut, namun bisnis ini terus mengalami kerugian yang tidak bisa diatasi. Kata Tutuko sebagai sekretaris sepatu bata menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi perusahaan tidak hanya terbatas pada faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang tidak terduga. Tantangan industri yang dipicu oleh pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi yang sudah sulit. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang cepat membuat adaptasi menjadi semakin sulit dilakukan. Beberapa tantangan yang dihadapi PT Sepatu Bata adalah mulai dari yang pertama, tantangan internal dimulai dari pembengkakan biaya operasional yang memberatkan sehingga merugikan, lalu kesulitan dalam menghasilkan produk-produk baru, masalah dalam manajemen arus kas, manajemen resiko atau pengelolaan utang, dan kurangnya efisiensi dalam rantai pasokan, produksi dan distribusi. Lalu ada tantangan eksternal yaitu industri di Indonesia sangat kompetitif dengan hadirnya pemain lokal dan internasional seperti Nike, Adidas, dan Wakai bersaing ketat dengan Bata dalam pangsa pasar. Lalu perubahan dalam preferensi konsumen terhadap gaya, model, dan merek sepatu juga dapat mengurangi permintaan terhadap produk dari PT Bata. Yang terakhir ada kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk Bata.
Dalam data penjualan dan laba PT Sepatu Bata yang menunjukkan tren yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, perusahaan mencatatkan penjualan sebesar 438,49 miliar rupiah. Angka ini meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 643,45 miliar rupiah, menandai pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Namun meskipun penjualan meningkat, laba perusahaan tetap merugi. Pada tahun 2021, laba mencapai minus 51,23 miliar rupiah yang kemudian meningkat jadi minus 106,12 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menandakan kerugian yang dialami semakin membesar. Tren ini terus berlanjut ke tahun 2023 di mana penjualan kembali menurun menjadi 609,61 miliar yang diiringi dengan laba perusahaan yang terus merugi dengan angka yang lebih tinggi, yaitu minus 190,56 miliar rupiah. Penurunan laba yang signifikan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan berhasil meningkatkan penjualannya, namun biaya operasional dan faktor-faktor lainnya telah mengakibatkan kerugian yang terus bertambah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Jadi solusi jangka pendeknya, perusahaan Bata memiliki kelemahan dari struktur perusahaan yang mana setiap inovasi dan keputusan yang akan dilaksanakan Indonesia tergantung dari persetujuan kepala perusahaan yang berada di luar negeri. Belum lagi perusahaan terlihat kurang sadar akan adanya kekurangan dari kualitas sepatu yang mereka miliki, padahal perusahaan sepatu lainnya terus berinovasi dengan menciptakan desain serta model baru yang sesuai perkembangan zaman. Jadi perusahaan Bata ini apabila dia ingin bertahan dapat dilakukan solusi jangka pendek tersebut. Jadi yang pertama bisa untuk bertahan dalam persaingan saat ini. Bata dapat terlebih dahulu melihat serta mempelajari pesaing yang ada terlebih yang unggul saat ini agar Bata dapat mempelajari apa kekurangan yang dimiliki perusahaan sehingga kalah dari pesaing tersebut. Yang kedua adalah melakukan perubahan pada produk Bata yang mulai berfokus pada segi mutu harga murah. Yang ketiga adalah memaksimalkan promosi saat ini, mulai dari menginformasikan pada konsumen mengenai kualitas bata, lalu melakukan marketing research mengenai visi, company, kompetitor, dan customer. Selanjutnya, ada solusi jangka panjang. Jadi, solusi jangka perusahaan Bata membangun positioning karena semakin banyak kini merek sepatu yang bermunculan. Jadi adanya positioning dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan Bata berupa perusahaan yang dapat meningkatkan citra merek Bata. Yang kedua, meningkatkan loyalitas konsumen. Sejauh ini Bata belum memiliki citra buruk di masyarakat, hanya desain saja yang terkesan kuno di masyarakat. Apabila Bata mampu dimanajemen dengan baik, maka dalam jangka panjang dirinya akan mampu naik di pasaran. Bata hanya perlu strategi pemasaran yang lebih matang agar dapat ditingkatkan lagi brand awareness dan lain sebagainya. Saat ini Bata selalu mengambil strategi pemasaran dengan memakai tema back to school dan lebaran. Yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan sejak awal di PT Sepatu Bata, merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha produksi sepatu sejak 1982. Berdasarkan analisis lingkungan bisnis, Bata banyak dipengaruhi oleh faktor di luar perusahaan seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, fluktuasi inflasi, perubahan tren, kemajuan teknologi, hukum yang berlaku, hingga kesadaran masyarakat akan lingkungan. Bata juga memiliki kelebihan tersendiri dari mereknya, namun kurang dalam pemasaran. Pesaing yang datang juga membuat tantangan bagi Bata semakin besar. Bata menggunakan strategi pemasaran dengan menciptakan produk non-Bata sehingga bisa menjangkau banyak kelas masyarakat. Sedangkan dalam produksi, Bata menggunakan strategi produksi dengan memilih lokasi pabrik yang strategis, mengadopsi teknologi canggih, hingga pengendalian kualitas produk. Bata juga memiliki sertifikat SATRA
dan mengadopsi inovasi omnichannel platform. Kinerja keuangan perusahaan juga semakin menurun. Ini dikarenakan Bata memiliki banyak tantangan saat ini, mulai dari produknya yang tidak sesuai dengan tren saat ini, adanya pandemi, kurangnya pemasaran, dan tentunya terpenting adalah semakin kuat dan banyaknya pesaing. Untuk itu, Bata harus meningkatkan pemasaran dan analisa pesaing sebagai bentuk pertahanan jangka pendek. Dan untuk jangka panjang disarankan agar Bata dapat memperkuat positioningnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saat ini Bata sedang saat terancam karena semakin ketatnya pesaing. Apabila Bata tidak memperbaiki manajemen, maka akan kemungkinan Bata dapat terus dikalahkan oleh pesaing. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan tugas akhir dari kelompok 3. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.